Lah, menurut KMPI ini apa sih peran strategis pemuda dalam kehidupan demokrasi khususnya di Kabupaten Tegal? Ya, terima kasih Mbak Dian. Sebenarnya KMPI sendiri, benar apa yang disampaikan Mbak Dian terkait KMPI sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia, di mana seluruh organisasi masyarakat muda bergabung berhimpun di dalam KMPI. Dan KMPI sendiri, kalau kita melihat, hampir persis seperti miniatur di Indonesia. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemuda, ya kita mengembalikan antusias pemuda untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik, ya, yang nanti ke depannya dalam penentu kebijakan itu, ya, masa depan kita ya dari pemuda. Banyak yang meminta kita untuk memberikan masukan-masukan ya kepada pemerintah daerah. Tapi kayak saya sampaikan bahwasanya KMPI ini kan mitra strategis, mitra kritis. Menjadi bagian dari demokrasi itu tidak harus menunggu ya kita menjadi pejabat, tidak harus menunggu kita menjadi politisi, ataupun tidak harus menunggu kita menjadi tokoh masyarakat, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Jadi berani menyampaikan gagasan, menghargai perbedaan, kemudian tidak mudah terprovokasi, dan terus saja menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jabir pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali hadir podcast Kapak, ngobrol asik pemilu bareng KPU. Ayo sinau milih sing jitu. Bareng saya Dian Anika Sari, anggota KPU Kabupaten Tegal dari Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Jabir memilih, di bulan kemerdekaan ini kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak lahir begitu saja. Ada perjuangan, ada keberanian, ada pengorbanan, dan ada semangat pemuda yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Dan 81 tahun setelah Indonesia merdeka, perjuangan itu belum selesai. Kalau dulu pemuda berjuang merebut kemerdekaan, maka hari ini pemuda punya tantangan untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan, salah satunya melalui peran nyata dalam kehidupan demokrasi. Kenapa harus pemuda? Karena pemuda bukan hanya generasi penerus, tetapi juga generasi yang hari ini punya suara, generasi yang hari ini punya gagasan dan punya kekuatan untuk menentukan arah demokrasi. Nah, Jabir milih, kita akan membahasnya hari ini bersama saya di studio podcast KPU sudah hadir teman kita dari KMPI Kabupaten Tegal yang hadir secara langsung, ketuanya nih. Kita sapa ya, sebelum nanti kita ngobrol bareng dengan beliau, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang nih Mas Bintang. Siang, Mbak Dian. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sudah diundang dengan podcast yang diselenggarakan oleh KPU. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dunia kepemudaan di Kabupaten Tegal. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu ya ini Mas Bintang di tengah kesibukannya di KMPI dan juga mungkin kesibukan yang lain juga. Jabir milih, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan peran pemuda, ya, ngobrol santai saja, terutama di bidang kepemiluan dan demokrasi. Nah, langsung saja kita tanya-tanya dan ngobrol nih dengan Mas Bintang ya. Mas Bintang nih, KMPI ini kan suatu wadah himpunan OKP ya, jadi berkumpulnya organisasi kemasyarakatan, kemudian juga pemuda. Lah, menurut KMPI ini apa sih peran strategis pemuda dalam kehidupan demokrasi khususnya di Kabupaten Tegal? Ya, terima kasih Mbak Dian. Sebenarnya KMPI sendiri, benar apa yang disampaikan Mbak Dian terkait KMPI sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia, di mana seluruh organisasi masyarakat muda bergabung berhimpun di dalam KMPI. Dan KMPI sendiri, kalau kita melihat, hampir persis seperti miniatur di Indonesia, karena di situ terdapat organisasi berbagai keagamaan, baik dari Islam, Hindu, Katolik, semuanya bergabung, dari nasionalis, terus juga perwakilan dari Muhammadiyah, NU, sampai organisasi kepemudaan dari parpol pun bergabung di KMPI. KMPI sendiri di Kabupaten Tegal
termasuk OKP-nya terbanyak kedua se-Jawa Tengah, karena kita ada 59 OKP yang berhimpun di KMPI. Jadi kalau kita belajar terkait masalah kepemimpinan khususnya di kepemudaan, KMPI seperti miniaturnya Indonesia. Jadi warna-warni ya, warna-warni Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya. Nah, kemudian peran strategisnya seperti apa nih? Pemuda itu merupakan peran strategis untuk kemajuan bangsa ya. Kalau kita melihat pemuda di pemilu sebelumnya termasuk pemilih terbanyak usia dari, kalau di Kabupaten Tegal kalau saya melihat dari data KPU, di usia 17 sampai 40 tahun lebih dari 50% yang memilih, termasuk pemilih aktif pemula. Dan di sini menjadi menurut saya pemuda itu merupakan inti dari demokrasi itu sendiri, karena kita tahu di era teknologi sekarang ya, pemuda itu paling melek terkait masalah informasi yang sekarang ini lebih cepat ya dapat lewatnya gadget atau mungkin informasi-informasi seperti televisi dan segala macam. Pasti pemuda yang lebih aktif, termasuk terkait informasi-informasi hoax, itu pemuda yang paling cepat tanggap ya. Dan di situ kita perlu bina. Saya melihat ya, contoh beberapa isu-isu yang lalu termasuk di bulan Agustus tahun 2025, gerakan-gerakan anarkis yang terjadi ya pemuda. Itu kayak saya waktu itu, saya sempat berdiskusi dengan beberapa pemuda bahwasanya kita jangan melepas teman-teman dari pelajar khususnya pemilih pemula dan teman-teman yang ada di organisasi kepemudaan. Dan alhamdulillah Tegal termasuk yang kondusif ya, kita melihat di bulan Agustus tahun lalu, dan semoga di usia Indonesia yang ke-81 kita bisa sesuai dengan tema ya, berdaulat, adil dan makmur, itu menjadi harapan dan cita-cita yang akan terwujud. Jadi seperti tadi disampaikan ya terkait dengan data di kita juga ya. Jadi kurang lebih 58% Mas Bintang. Ya. 58% pemilih nanti di 2029 itu didominasi oleh generasi muda. Jadi Gen Z, kemudian milenial. Jadi usia tadi 17 sampai dengan 45 tahunan. Dan ini merupakan salah satu yang mungkin nanti menjadi rebutan ya, menjadi rebutan juga akan kemana nih nanti suara dari teman-teman generasi muda nanti untuk pemilu kedepannya. Jadi posisinya strategis ya, strategis sekali. Nah, kemudian kalau dilihat di era sekarang nih, khususnya di Kabupaten Tegal, Mas Bintang, sebetulnya pemuda itu sekarang di Kabupaten Tegal itu peduli nggak sih kayaknya dengan politik, dengan demokrasi, sejauh mana kepedulian mereka, atau mungkin masih bisa dilihat kayaknya kurang tertarik dan seperti acuh tak acuh seperti itu. Kondisinya seperti apa? Kalau kita melihat memang seperti yang disampaikan bagian muncul gerakan-gerakan semacam golput atau gerakan-gerakan yang seakan-akan antipati terhadap saya nggak mau memilih lah nanti kayak gitu. Melihat mendengar partai politik sudah enggak. Dan itu menjadi PR kita bersama mungkin seluruh peserta pemilu untuk bisa merangkul teman-teman pemuda ini, khususnya pemilih aktif dari usia 17 sampai 45 tahun. Dan kalau data di Indonesia ya itu lebih dari 100 juta kalau tidak salah pemilih aktif yang akan hadir di pemilu 2029. Kalau kemarin saya melihat teman-teman dari partai politik mulai membuat agenda-agenda yang sifatnya lebih berbau kepemudaan, tidak berbau partai. Mungkin logo partai dihilangkan, tapi tetap arahnya terkait masalah melatih kritisnya para pemuda, juga membuat
pola pikir pemuda itu lebih sadar akan kondisi lingkungan. Kadang pemuda itu memang reaksional ya, tapi mereka nggak sadar. Misalnya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan politik, mungkin terkait harga parkir, harga kita kencing di toilet dan segala macam, itu semuanya dari politik. Nah, tidak lepas dari yang namanya demokrasi. Apalagi di sistem politik Indonesia ini kan one food, one man. Nah, itu yang kita harus berhati-hati. Kalau pemuda ini antipati, jangan sampai pemimpin di Indonesia ditentukan oleh orang-orang yang tadi memiliki tidak kekuasaan ya, atau mungkin kemampuan untuk membeli suara dan segala macam. Karena kalau saya lihat pemuda gampang dibeli, nilai ukurnya nggak sama dengan ya. Kalau kita sempat mengkaji terkait masalah pemilu di Indonesia, one vote one man ini, kita melihatnya seakan-akan tidak adil. Satu suara orang sarjana disamakan dengan satu orang yang memiliki ekonomi yang kurang ataupun SDM yang rendah, yang akhirnya secara kenyataan suaranya bisa dibeli. Tapi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sadar akan politik, pasti tidak mau dengan angka 100.000, 200.000, karena mereka sadar dengan harga 200.000 untuk 5 tahun ke depan pasti itu sangat murah sekali, tidak sebanding dengan apa yang nanti akan dialami dari harga pokok yang naiknya segala macam. Nah, itu mungkin kita perlu mengajak pemimpin lebih kritis bahwasanya berdemokrasi itu penting. Jadi tugas untuk menjadikan mereka dalam tanda kutip pemilih yang cerdas ya, pemilih yang kritis itu kan bukan hanya misalkan semata tugas KPU saja atau mungkin tugas dari Ormas OKP ya, tetapi juga tadi sempat disampaikan oleh Mas Bintang bahwa ini juga salah satu tugas dari partai politik, betul kan? Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin sekarang dilakukan baik oleh pemerintah, oleh KPU juga, oleh organisasi kepemudaan ataupun partai politik menyesuaikan dengan tadi itu. Oh, ini pemuda atau generasi muda ini yang paling dekat dengan mereka itu apa sih? Mungkin kayak terkait dengan teknologi kan, atau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saya lihat juga sekarang marak ya, ada perlombaan terkait apa itu? Iya, mungkin dan sebagainya ya. Dan ini harapannya nanti bisa menjadi investasi ya, karena menjadi pemilih yang cerdas itu kan tidak hanya diciptakan dalam satu malam, tapi melalui proses yang berkelanjutan seperti itu. Mas Bintang, kemudian tadi kan juga saya sudah menyampaikan terkait dengan partisipasi ya. Jadi pemuda sekarang itu kan kalau dulu merebut kemerdekaan, kalau sekarang mengisi dan juga mempertahankan kemerdekaan. Nah, menurut KMPI atau menurut Mas Bintang nih, sebenarnya partisipasinya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pemuda zaman sekarang seperti itu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemuda ya kita mengembalikan antusias pemuda untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik ya, yang nanti kedepannya dalam penentu kebijakan itu ya, masa depan kita ya dari pemuda. Contohnya kemarin terkait pilkada kemarin, kita melihat pemuda-pemuda mulai aktif muncul di konstelasi pemilihan kepala daerah, terus muncul caleg-caleg muda yang hadir. Itu sebenarnya ada masa depan kita yang melihat bahwasanya demokrasi ini akan semakin menguat. Dengan tadi adanya gerakan-gerakan politik segala macam, itu kan melemahkan demokrasi, yang akhirnya peran kita pemuda itu susah untuk terkait masalah menentukan kebijakan-kebijakan bernegara maupun di daerah. Jadi kalau kita melihat kemarin ya di pelaksanaan pilkada, calon bupati kita juga muda-muda semua ya.
dari apa pasangan kemarin ya, dua-duanya juga ya muda-muda lah ya, muda-muda, kemudian juga sekarang juga calon muda-muda, kemudian juga apa yang lebih perlu ditekankan lagi mungkin yang pemilih mudanya ya. Iya. Pemilih mudanya juga biar bagaimana mereka juga ketertarikannya atau kepeduliannya tidak hanya pas datang di TPS-nya saja, tapi mereka ke TPS itu sudah bawa apa, pengetahuan, sudah bawa pertimbangan, kemudian juga mereka milih itu sudah dengan penuh rasa apa, tanggung jawab ya. Jadi bukan hanya sekedar oh ya partisipasi itu cuma memilih aja, tapi pemilih dengan itu tadi, dengan ada pengetahuan, dengan ada apa pertimbangan juga, kemudian penuh rasa tanggung jawab. Kemudian eh, tantangan yang dihadapi generasi sekarang yang paling besar apa? Kalau tadi kan Mas Bintang juga sudah menceritakan ya terkait dengan apa banyaknya informasi yang hoax dan lain-lain. Nah, selain itu mungkin tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat sekarang itu apa aja? Kalau di Kabupaten Tegal mungkin si Indonesia ya, Iya. kemarin itu eh, tantangan-tantangannya itu tawuran ya, Iya. tawuran, terus juga beda obat-obatan Obat-obatan tertentu. Itu sebenarnya jadi tantangan kita nanti ke depannya ketika seseorang itu ketika dia ada judol, terus pinjol, jadi kekritisan pemuda itu mulai berkurang karena kita sering didatangi beberapa orang kerja pinjol ya. Yang akibatnya dia itu sosial, mengurung diri seakan-akan dia tertekan dengan masalahnya. Padahal kalau kita saya seorang hukum ini yang tahu tentang hukum, orang yang terjerat hutang apa yang dipinjol ya, pinjol ini kan sifatnya legal, ada yang ilegal, ada yang legal. Kita juga harus mengajarkan mereka kembalikan dengan pelan-pelan, jangan terus bunuh diri dan segala macam, terus judul saya sering jelaskan ke teman-teman, jangan pernah judul karena judi itu tidak akan pernah membuat orang kaya. Dan akhirnya pemuda-pemuda sekarang itu ya itu lagi mengurung diri, ditambah lagi ada tantangan-tantangan game-game online ya, yang akhirnya tidak mau bersosial, ditambah lagi sudah mengurung diri, tidak mau bersosial, buka sosmed, di scroll, ternyata masuknya informasi-informasi yang antipati terhadap pemerintah, antipati terhadap kebijakan-kebijakan negara secara mentah-mentah, yang disusupi oleh kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab. Yang akhirnya muncullah gerakan anti pemerintah, anti mengibarkan bendera merah putih. Saat ini kan banyak yang di sekeliling kita, banyak masyarakat nggak mau mengibarkan bendera merah putih karena adanya rasa kecewa terhadap pemerintah. Padahal mengibarkan bendera merah putih yang wujud rasa kita kepada para pejuang, bahwasannya kita merdeka. Bayangkan kalau tidak merdeka, bayangkan kita mau makan, mau minum aja sekarang susah gitu kan. Tapi sekarang kita lebih terbuka, informasi lebih gamblang, dan dengan tadi tantangan kita terkait teknologi itu ya kita mulai mengajak teman-teman yang tadinya game online hanya bermain sendiri, kita ajak kompetisi. Itu sudah kita laksanakan bekerjasama dengan teman-teman e-sport, kemarin dengan Kapolres, kita mengajak pelajar biar mereka bersosial. Jadi ada wadahnya ya. Bisa nyaman bertatap muka sesama dengan pemuda, saling sharing. Baru kita sisupi bahwasanya berpolitik atau berdemokrasi itu penting. Apalagi kita anak muda ini kan pemilih aktif yang di mana lebih kritis ya. Betul. Ketika memilih pemimpin itu pasti akan mencari sumber-sumber informasi secara akurat. Itu dengan orang tua kan bilang saya sukanya partai ini hidup mati ini. Kalau sekarang kan enggak, dan seorang pemimpin pasti jelas looknya, biografinya, dan itu harapan kita. Teman-teman pemuda kritis, insya Allah kita akan memilih pemimpin dan seluruh perwakilan kita yang ada di gedung DPR itu orang-orang yang benar-benar amanah, bukan memilih kucing dalam karung, hanya kasih amplop 50.000, 100.000.
setelah dipilih selesai, dan akhirnya kebijakannya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Jadi saya juga melihat dan mungkin menyaksikan juga ya pemberitaan tawuran masih banyak terjadi ya anak-anak, bahkan di level menengah ya, SMP, SMA ya, SMP, SMA ya, mungkin usianya sekarang kan baru berapa, 15, 16, tapi mungkin nanti ke depan kan sudah 17 tahun ya pas 2029. Kemudian juga berapa kali kita mengadakan kegiatan di sekolah-sekolah dengan pemilih pemula, dan ketika kita berdiskusi dengan mereka, ternyata mereka juga mengikuti informasi yang ada di media sosial. Jadi mereka itu tahu dengan isu-isu yang sekarang itu sedang happening lah, yang sedang hangat ya, misalkan terkait dengan kayak peradilan ya, kasus-kasus yang kemarin misalnya, oh ini hukumannya segini, seperti itu. Ya banyak sekali. Ternyata anak-anak usia SMA itu mereka sudah kritis dan sudah mengikuti yang sedang hangat ya, dan mereka juga menyampaikan, menyuarakan seperti itu. Dan ini memang kalau tidak dibekali dengan pengetahuan yang baik, kemudian tidak dibekali juga dengan istilahnya, oh ini cara kamu harus menyaring informasi seperti ini, itu memang ya bisa menjadi tadi ya, istilahnya mereka tidak tahu harus nanti meluapkannya ke siapa ya. Jadi ya dengan merasa bahwa sekarang kemerdekaan kita untuk berekspresi, dengan berpendapat dan lain-lain ya, jadi menggunakan medsos dengan tidak bijak dan lain-lain. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama ya, seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya luar biasa ya. Kalau dulu di era 2012 waktu saya bilang yang namanya bonus demografi ya. Sekarang kita merasakan itu. Nah, ketika bonus demografi itu tidak dikelola dengan baik, difasilitasi dengan baik, itu jadi bumerang demografi, jadi bom waktu buat kita. Karena mereka ini, anak-anak yang produktif ini, satu reaktif ya kan. Kalau kita tidak kelola, tidak dibina dengan baik, difasilitasi, itu tadi sekali ada informasi yang tidak baik meledak. Contohnya waktu bulan Agustus lalu, itu kan kesalahan dari protokol kenegaraan pada saat sidang paripurna, ada musik joget-joget di gedung DPR, digoreng lah, akhirnya kan meledak. Ya, itu karena awalnya ya dari informasi media ditelan mentah-mentah, dan kita orang-orang tua, contohnya orang-orang yang paham tentang politik dari partai politik tidak memberi edukasi, dan digorenglah dengan isu-isu lawan politik ya, dan ditambah kondisi ekonomi pada saat itu ya udah chaos semuanya, seluruh di beberapa daerah gedung DPR terbakar, hilang, ada yang terbakar di gedungnya, apalagi di pemerintah pusat juga ada yang terlindas, ojol yang terlindas oleh kendaraan rantis Brimob. Itu sangat disayangkan. Itu menjadi PR kita sebenarnya di era orang-orang yang sudah pemuda yang produktif ini ya harus dikelola. Apalagi kekritisannya ini harus diarahkan, disadarkan bahwasanya ketika kita golput pun tidak baik juga buat kondisi demokrasi kita, di mana nanti kita malah menitipkan amanah kebijakan rakyat itu kepada orang lain. Itu jangan sampai. Jadi walaupun satu suara tapi berpengaruh ya, sangat berharga. Dan mungkin ya dengan kondisi itu kita semua sama-sama introspeksi ya. Jadi baik teman-teman yang mungkin tadi masih muda-muda, generasi muda, kemudian yang generasi atasnya juga, atau mungkin juga teman-teman yang ada di DPR dan lain-lain juga bisa memberikan contoh yang baik mungkin ya. Jadi ada ini
istilahnya korelasinya seperti timbal baliknya lah, sama-sama untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Biar bagaimanapun kepercayaan masyarakat ya, kepercayaan masyarakat itu kan penting sekali ya. Jadi eh, misalkan kepercayaan itu sudah hilang ataupun mungkin sudah berkurang, itu bisa jadi apa, ketidakpercayaan terhadap demokrasi seperti itu. Jadi tantangannya luar biasa ya, dan kita semua mungkin mulai harus sudah ya, tidak menunggu waktu yang lama, harus sudah mulai bergerak. Bagaimana sih biar teman-teman kita pemilih pemula, teman-teman generasi muda itu punya wadah, ya, punya wadah yang baik. Mereka juga tertarik untuk ikut organisasi ya, jadi tidak hanya mungkin rebahan saja, tidak hanya nongkrong-nongkrong saja, tapi nongkrongnya nongkrong-nongkrong juga yang ada ya, ada isinya seperti itu lah. Sekarang ini anak muda untuk ikut berorganisasi pun mengalami degradasi. Degradasi. Iya. Enggan untuk ikut organisasi-organisasi eksternal ataupun organisasi yang ada di desa dan segala macam. Karena itu tadi kita sudah, mereka itu melihat kegiatan seremonial itu mulai antipati ini. Makanya teman-teman kemarin di beberapa kecamatan saya menyampaikan, ajaklah acara-acara yang diskusi yang ringan itu, jangan bahas yang misal kalau bahas terkait politik zaman mereka nggak akan datang. Yaitu tadi bisa membahas tentang masalah influencer, e-commerce terkait. Nah nanti kita tutupi bahwa untuk menentukan kebijakan politik demokrasi itu penting, disusupi seperti itu pelan-pelan, jangan langsung bahwasanya kita harus memilih satu suara itu sangat penting, sedangkan mereka belum merasakan. Anak-anak muda ini kan masih nganggur, saya masih mencari pekerjaan yang layak, nggak bisa. Akhirnya mereka bisanya ya itu tadi di sosmed meluapkan emosi, belum lagi muncul postingan-postingan kondisi politik di nasional, di daerah, akhirnya ditelan mentah-mentah kata-kata rasanya muncul. Itu yang kita sangat disayangkan. Contohnya di Kabupaten Tegal, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tegal kalau saya melihat dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya cukup masif di era efisiensi nanti. Tapi di sisi lain masih ada yang mengkritik habis-habisan terkait kebijakan-kebijakan atau pembangunan yang belum merata. Ya memang itu PR pemerintah, semuanya tidak boleh lepas. Tapi kan semua ada tahap. Kadang kita KMPI dan seluruh pemuda, organisasi pemuda, saya menyampaikan tolong disampaikan ke masyarakat terkait proses-proses pembangunan itu ada tahapannya. Bisa hari ini permintaan, besok direalisasikan. Nah, itu sebenarnya PR kita. Kalau kita membiarkan para pemuda, khususnya masyarakat, mengkritisi tapi tidak ada solusi, hanya bisa memberikan ujaran-ujaran, itu nanti kalau ditelan mentah-mentah oleh generasi-generasi yang sekarang ini sedang belajar berdemokrasi, akhirnya ikut antipati. Berarti pentingnya komunikasi yang baik ya, pentingnya informasi juga yang baik, sehingga informasi itu bisa dipahami dan dimengerti ya. Nah, Mas Bintang nih, untuk ke depan ya, bagaimana sih peluang kolaborasi antara KMPI dan KPU Kabupaten Tegal nih dalam meningkatkan pendidikan pemilih dan partisipasi? Sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan podcast ini, sebenarnya mengajar teman-teman itu mengapresiasi ya, ini juga perlu tiru ini, karena informasi sekarang kan hanya di genggaman ya, lewat gadget, smartphone, semuanya itu bisa terakses. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa berkolaborasi terkait kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya turun ke teman-teman pemuda, mungkin terkait melaksanakan lomba-lomba yang sifatnya mungkin tadi belajar dan segala macam, dan disitu kita tutupi bahwasanya
KPU ini melaksanakan seperti ini, mengajak teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam program pemilu tahun 2029. Contohnya memberikan informasi bahwasanya pemilu itu penting. Pemilu itu menentukan arah masa depan bangsa. Satu suara itu harapan kita, seperti itu. Jadi edukasi itu bukan hanya sekedar melalui kayak kita ceramah gitu ya. Betul. Kalau cuma dua arah ya, misalnya kita menyampaikan bla 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 kayak gini ya 10 itu mungkin mereka sudah nggak ingat ya. Ya. Terus mungkin bisa kita berkolaborasi dengan teman-teman KMP kecamatan, kita menjamah daerah-daerah yang mungkin jauh ya, seperti wilayah Warureja, Jatinegara, Bumi Jawa itu kita mengajak ya itu tadi diskusi terkait yang ringan-ringan, tapi harapan semua kan punya harapan. Masyarakat, pemuda pasti punya harapan. Dengan kita mengajak meminta saran, mereka pasti akan ikut berpartisipasi. Kadang-kadang kita lupa, kita memberi instruksi tapi kita tidak menanyakan harapan mereka. Iya, harapan mereka. Memerintahkan atau memberi arahan, ayo kita gunakan api, tapi mereka nggak tahu ini buat apa. Sedangkan teman-teman yang ada di perbatasan di Kabupaten Tegal yang pelosok kan kurang tersentuh dengan hadirnya lembaga KPU termasuk KMPI. Saya sendiri pun merasakan paling tangan panjang kita organisasi kepemudaan yang sampai tingkat ranting. Berarti lebih ke akar rumput ya. Iya, kita kadang sering menyampaikan ke teman-teman yang memiliki basis sampai ke akar ranting itu, saya sampaikan orang ini ada informasi lomba-lomba nih, silakan hadir. Itu tadi karena mereka sudah lama di daerah-daerah yang jauh aksesnya kota, ketika ada informasi datang, saya juga heran dari Jejak, dari Warurejo, Donggala untuk hadir karena mereka kan taunya Pemalang. Ini perbatasan sih. Iya, kalau mencari event ke Pemalang. Iya, dekat ke Pemalang. Ketika Kabupaten Tegal ada event, ada organisasi kepemudaan, ternyata lebih antusias. Ya, dan ini juga sesuai dengan data yang ada di kita ya Mas Bintang, bahwa kemarin di baik pemilu maupun di pilkada tingkat partisipasi kita untuk pemilu 2024 itu kita ada di 76,13% ya. Sebetulnya angka ini sudah meningkat dari pemilu sebelumnya, tapi mungkin ya meningkatnya masih sekitar 2%-an ya, masih sedikit ya. Dan itu masih di bawah rata-rata partisipasi tingkat nasional. Dan untuk tingkat partisipasi yang memang sudah cukup tinggi, yang di atas 80% ya, itu memang masih didominasi oleh kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah perkotaan atau tengah. Jadi kayak Slawi itu sudah 83%, kemudian yang di atas 80% ada Adiwarna, ada Talang, kemudian ada Pangkah ya, Tarub ya. Tapi memang seperti yang tadi daerah-daerah yang jauh ya, yang tadi Mas Bintang sampaikan, yang Warureja, Surajadi, Pagerbarang, Margasari, terus daerah atas ya, tapi 5 itu. Jatinegara itu paling terendah, itu 66%. Jadi ketika di rata-rata ya ini ketemu 76% sekian ya, walaupun ada beberapa yang memang sudah tinggi, tapi di kecamatan-kecamatan tadi yang terluar ya, perbatasan dan yang jauh-jauh memang masih cukup rendah. Faktor ini ya, yang merantau malah perbatasan. Iya, faktor-faktor itu juga merantau, kemudian juga mungkin kondisi geografis juga. Itu tadi mungkin pendidikan politiknya itu ya untuk jangkauan yang sampai ke pelosok-pelosok kan ini juga terkait dengan keputusan mereka, misalkan saya mau pulang atau tidak, seperti itu kan. Itu juga mungkin mereka masih mempertimbangkan berbagai macam ya, terkait mungkin ekonomi dan lain-lain, sehingga akhirnya saya tidak pulang, tidak joblos seperti itu. Nah, ini juga merupakan salah satu PR kita bersama ya, untuk daerah-daerah itu tadi yang jauh terluar, aksesnya juga, kemudian secara geografis, kemudian demografi juga ya, pekerjaan, tingkat pendidikan juga, kesadarannya juga, yang kedepannya kita harapkan nanti
kolaborasi ya antara KPU dan KNPI ini bisa terjalin lebih baik lagi. Itu tadi sudah ada bocoran tadi dari Mas Bintang ya, kita buat kegiatan yang memang apa ya, tidak seremonial begitu ya. Jadi mungkin apa, dengan kearifan lokal seperti itu ya. Jadi kearifan lokal, kemudian juga menyasar untuk daerah-daerah yang memang tadi minim informasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian Mas Bintang yang selanjutnya nih, mungkin pertanyaan yang belum terakhir sih. Nih, apa harapan KNP ini terhadap peran pemuda di dalam menjaga kualitas demokrasi baik pada masa pemilu maupun juga masa non tahapan sekarang? Sebenarnya kalau kami sekarang ini lagi bergerak terkait masalah gerakan anti vandalisme ya. Kita mengawal kerja terkait vandalisme dari pemerintah daerah provinsi yang harapannya nanti sampai ke mereka. Dan vandalisme itu kan tidak harus merusak fasilitas umum ya, juga terkait masalah kita hoax ini juga vandalisme yang tidak terlihat ini, tapi sebenarnya merusaknya itu lebih parah ketimbang merusak aset, rusak daya pikir, rusak kesadaran untuk bersosial, politik, itu yang menjadi baik. Jadi kita akan membangun satgas anti vandalisme, termasuk teman-teman pemuda kita rangkul untuk sadar untuk menepis berita hoax, untuk belajar bisa memilah informasi-informasi yang tidak baik. Kita kaji dulu, contohnya kemarin Aceh ada seakan-akan bahwasanya kita negara Aceh ini minta untuk lepas dari Indonesia, ternyata tidak. Permasalahannya hanya pada saat hari peringatan perdamaian Aceh adanya insiden kecil yang akhirnya di 16 Agustus kemarin bendera merah putih berkibar lagi di Masjid Agung di Aceh itu kan. Berarti kan berita-berita yang disebarkan seakan-akan negara ini sedang pecah, adanya konflik di Aceh, Kalimantan, Papua, padahal kan nggak sebesar itu. Ditambah lagi dengan kesenjangan-kesenjangan yang ada di antara masyarakat ini, kan ada kebijakan yang tidak sesuai. Sebenarnya kita masyarakat ini kan boleh untuk memberi saran kritik kepada pemerintah, tapi kan harus santun, tidak terus seakan-akan apa yang dilakukan pemerintah itu harus dibenci dan gitu kan, baik buruknya pokoknya kita nggak suka, kan nggak boleh seperti itu. Kalau berdemokrasi, kalau saya belajar dengan senior itu, berdemokrasi kan yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang utamakan persatuan, ibaratnya itu demokrasi yang Pancasila. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat ini tadi yang dibantu dengan Pancasila, insya Allah yang disampaikan itu lebih santun, solutif, tidak menggebu-gebu gitu. Dan ini ya, KNP juga menjadi jembatan juga ya, menjadi wadah juga nih dari apa teman-teman organisasi kemasyarakatan dan pemuda juga untuk menyampaikan aspirasi. Ya, kita sebenarnya banyak yang meminta kita untuk memberikan masukan-masukan ya kepada pemerintah daerah. Tapi kayak saya sampaikan bahwasanya KNPI ini kan mitra strategis, mitra kritis. Ketika kemarin permasalahan konflik sosial ya dari pusat menjalar ke daerah, saya pun menyampaikan kritis kepada Forkopimda, dan Forkopimda juga menyikapi semuanya. Alhamdulillah kemudian itu kondusif pada saat itu. Ketika kegiatan-kegiatan pun kita masukan-masukan, kritik-kritik dari pemerintah kita sampaikan. Tapi itu tadi sebenarnya Mas Bupati ini ya, pemimpin di Kabupaten Tegal ini sangat apa ya, ketika menerima informasi itu kreatif sekali dan solutif lah, semuanya diselesaikan. Adanya info kebakaran, infonya rumah yang roboh, kita melihat kan enggak semua pemimpin itu tiba-tiba langsung turun,
melihat langsung, memberi bantuan. Itu tadi, sebenarnya kita jangan sampai, kalau bahasa Jawa itu ketitik kalau ketoro ya, kita melihat kesalahan kecil itu seakan-akan yang lainnya itu sama semua gitu. Oke, dan sekarang ya ini yang terakhir ini. Eh, Kalau tadi sudah ada harapan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI ya, masuk tadi gerakan apa anti vandalisme ya. Sekarang nih eh pesan KNPI kepada generasi muda agar nanti kedepannya itu tidak hanya sekedar menjadi pemilih saja, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam membangun demokrasi. Ya, harapan kami kepada seluruh pemuda di Kabupaten Tegal terkait gimana peran kita berdemokrasi, juga menghadapi pemilu 2029 ya. Saya semuanya untuk sadar akan politik, sadar untuk berdemokrasi, karena sebenarnya kalau kita buta politik ini merupakan buta yang sangat, suatu kejahatan yang besar ya. Karena apa? Manakala kita tidak menentukan suatu pemimpin atau perwakilan kita di daerah, munculnya anak kelaparan, munculnya pemerkosaan dan segala macam, itu ya dari kebijakan kita dalam menentukan pemimpin. Kalau kita buta politik ya akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak baik yang akan merebut. Maka dari itu, harapan kami KNPI dan seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Tegal mengajak untuk teman-teman pemuda untuk sadar dan menggunakan hak pilihnya dengan kritis, dengan bijak. Nah, itu tadi, kita negara demokrasi, satu suara ini kan sangat